Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Gagal Kredit. Yang mana di video kali ini ya sudah ada beberapa subscriber yang menunggu konten ini ketika gagal bayar di Kredipo dan desainnya akan datang ke rumah ya. Oke, langsung saja saya akan bahas terkait tentang gagal bayar di Kredipo dan beserta desain lapangannya. Jadi buat teman-teman yang gagal bayar di aplikasi Kredipo ya, resikonya itu pasti akan ada kunjungan DC untuk datang ke rumah. Paling lama atau paling cepat itu kapan mereka akan datang? Yang paling cepat itu 1 bulan ya, tapi kebanyakan minimal 2 bulan tidak ada pembayaran mereka baru datang. Berapa kali bang mereka sampai datang ke rumah? Kalau Kredipo itu ada 4 orang ya dengan DC yang berbeda ya. Jadi untuk satu DC itu jatah dia memegang data kita dalam waktu 2 bulan. Nah, dalam waktu 2 bulan tidak ada pembayaran dari kita, data kita dialihkan lagi ke DC yang kedua. Ini masih internal ya, jelasnya internal nih, karena DC itu ada 2 versi, internal sama eksternal. Nah, untuk DC yang internal yang kedua ini sama ya, memegang data kita selama 2 bulan. Setelah tidak ada pembayaran, masih juga tidak ada pembayaran dari kita, dilempar lagi ke desain yang ketiga, jelasnya ini eksternal ya. Nah, jadi setelah dari eksternal dalam waktu 2 bulan masih tidak ada pembayaran juga, lari lagi, dilempar lagi data kita ke eksternal yang keempat ataupun desain yang keempat gitu. Jadi ya maksimal itu 4 kali sebenarnya ya, tapi tergantung sebenarnya teman-teman, tergantung kitanya. Ketika kita ditagih itu sebenarnya kita ini takut apa tidak. Tapi kalau kita menunjukkan rasa takut ya, ataupun kita menjanjikan kepada desain tersebut, itu yang ada nanti desain akan datang lagi gitu loh. Jadi ketika ditagih, teman-teman jangan panik ya, jangan menunjukkan rasa takut. Teman-teman bilang apa adanya ya. Kalau memang belum ada uang ya udah, ya sudah, bilang saja belum ada uang gitu. Kalau disuruh tanda tangan jangan mau, karena tanda tangan itu tanpa paksaan dan harus dalam keadaan sadar. Nah, biasanya desain tersebut akan menanyakan lagi kepada kita ya, lalu bapak ataupun ibu kapan mau dibayarkan tagihannya, di tanggal berapa, kita butuh kepastian untuk lapor ke kantor. Nah, biasanya desain tersebut akan mempertanyakan itu kepada kita. Nah, kita tinggal jawab. Kita tidak berani menjanjikan bang, karena memang saat ini keadaan saya ataupun situasi saya sedang kolek ya, bahkan pemasukan pun nggak jelas. Kalau misalkan saya menjanjikan ke abang terus meleset kan saya nggak enak. Intinya di sini saya usahakan untuk cari dananya ya, kalau sudah ada juga nanti saya bayarkan. Jadi cara menghadapinya seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan pernah menjanjikan ketika ditagih. Nah, banyak sekali juga yang bertanya terkait tentang gagal bayar di Kredipo ini, kira-kira di wilayah yang bertanya ini ada desainnya enggak? Jadi gini, untuk masalah debt collector datang atau tidaknya itu sebenarnya kembali lagi kepada diri kita ya, ketika berkomunikasi dengan desain tersebut melalui WhatsApp ataupun telepon. Nah, biasanya desain ini akan chat kita bahwasanya dia ini akan datang ke rumah ya untuk mengambil tagihan kita secara full. Biasanya ada yang seperti itu, pasti teman-teman, dari sebagian teman-teman ada yang pernah mendapatkan desain yang chatnya seperti itu. Nah, ketika di chat seperti itu, teman-teman direspon ya, direspon aja, waktunya teman-teman respon. Cara meresponnya seperti ini, kalau memang abang mau datang ke rumah, ya silahkan bang, tetapi datang ke rumah juga percuma kalau uangnya nggak ada. Tapi kalau memang abang mau datang, ya silahkan, saya tunggu. Nah, teman-teman respon seperti itu aja ya. Nanti juga di set tersebut akan mikir, wah ini orang kok nggak takut gitu loh. Bahwasanya kalau gue mau pengen datang ke rumah, wah malah jawabannya seperti ini. Gue ke rumah juga percuma dong nanti. Orang dia udah ngerespon seperti ini. Nah, jadi sebenarnya dengan cara kita komunikasi seperti itu ya, itu bisa kemungkinan besar debt collector tersebut tidak akan berkunjung ke rumah kita. Macam-macam ya. Ada yang di wilayah Jawa Barat, entah itu di kabupaten, di kota, itu ada yang tidak didatengin sama sekali ya. Ada yang tidak datengin sama sekali. Ada juga yang sampai 6 kali didatengin ya kan. Jadi kuncinya itu dari diri kita sendiri.
kapan bisa itu datang ataupun bisanya nggak datang itu bisa ya, tergantung kita di saat berkomunikasi dengan debt collector tersebut ketika kita ditagih melalui via WhatsApp. Nah, jadi kesimpulannya adalah buat teman-teman ya, kalau memang sudah tidak sanggup untuk melakukan pembayaran di aplikasi Kredipo, jangan pernah teman-teman untuk menjanjikan kepada debt collector ya, dan jangan pernah teman-teman untuk memaksakan melakukan pembayaran di aplikasi Kredipo kalau memang teman-teman ini kondisinya benar-benar memang lagi terpuruk ya dari segi ekonominya. Jadi saya membuat video ini khusus untuk pengguna Kredipo yang gagal bayar, yang pastinya sudah tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran. Jadi solusi dari saya, tolong jangan disalahgunakan ya. Ini khusus bagi teman-teman yang sudah tidak mampu untuk melakukan pembayaran. Oke, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik subscribe agar channel saya bisa berkembang lagi lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.